kayak apa ya, kayak yang sekarang misalkan pertandingan sepak bola tanpa ada penonton jangan naon mararayan mana jangan naon gitu warane jangan main teh jangan naon karena nggak ada supporter yang ngapain gitu. Jadi merebutkan satu bola sama 11 gitu udah nggak seru gitu kayak gitu sih Kang. Jadi memang nggak bisa dipisahkan banget si klub bola sama si supporter mah. Halo kawan bergerak, kita sekarang kembali lagi di podcast Suara Pinggiran. Di depan saya udah ada bola, saya udah pakai baju hijau. Tandanya kita bakal ngomongin sepak bola. Nah, sekarang kita udah bertandang ke markas dari salah satu klub bola di Kota Bandung yang sedang populer, yaitu klub sepak bola Riverside Forest. Nah, udah bersama saya salah satu supporter fanatik ya dari Riverside Forest, ada Kang Ucup. Halo Kang Ucup. Halo. Siap, tos lu Kang. Tos. Oke. Jadi Kang Ucup ini adalah salah satu supporter dari Riverside Forest. Apakah nama supporter Riverside Forest? Bird Dead Brigades. Bird Dead Brigades. Nah, kita bakal lebih ngomong lebih jauh soal apa itu Bird Dead Brigade ini, sekaligus juga Riverside Forest ya. Ada udah beberapa artikel di Bandung Bergerak yang sudah tayang terkait dengan apa itu Riverside Forest. Jadi kurang lebihnya Riverside Forest adalah sebuah klub dengan punk football, menganut aliran punk football. Nah, itu jadi pertanyaan pembuka saya mungkin untuk Kang Ucup. Sebenarnya apa sih Kang punk football itu? Baik, saya jawab ya tentang si punk football. Kan masih awam ya di di Indonesia lah tentang si punk football. Kalau di Inggris sana itu udah di tahun di 80-an adanya si punk football, sampai ada 182 kalau nggak salah tim yang menganut si punk football ini gitu. Tapi yang sampai sekarang bertahan itu ya cukup 80-an lah gitu. Nah, di Indonesia baru si Riverside Forest nggak tahu ya pertama atau nggak nyama gitu yang si menganut konsep punk football di si sepak bola gitu. Tapi yang lebih jelasnya intinya atau garis besarnya atau benang merahnya si punk football itu di sepak bola adalah sebuah pengolahan sistem pengelolaan sebuah tim yang secara kolektif gitu, yang dimana si klub ini dipunyai oleh si supporter dan dibiayai oleh supporter viewer semuanya tanpa ada sponsor atau kayak yang lain-lain gitu. Tim lain-lain ada sponsor A, B, C. Kalau si Riverside itu enggak dikelola secara kolektif oleh supporternya sendiri kayak gitu. Garis besarnya kayak gitulah. Jadi punk football tuh intinya adalah sebuah sepak bola yang dikelola dan dinikmati sepenuhnya oleh supporter. Kayak gitu. Itu berarti kenapa muncul satu gagasan itu berangkat dari hal apa? Apakah selama ini supporter hanya dianggap sebagai pasarnya aja, nggak pernah dilibatkan sehingga muncul punk football ini, atau kenapa teman-teman bahkan menggagas Riverside Forest gitu? Nah, ini ditarik mundur lagi ya kenapa kita mengambil si konsep punk football ini. Kan dulu itu sampai ada tagline di dunia persepak bolaan against modern football gitu. Di mana orang-orang yang menolak atau yang mengcounter si modern football, sebenarnya sepak bola nggak seperti ini katanya. Kata anak-anak si IMF yang menyuarakan si IMF. Tapi seiring zaman sampai sekarang tagline itu udah bukan nggak relevan tapi udah nggak kuat untuk disuarakan lagi karena si supporter itu harus kompromi gitu terhadap si klubnya. Misalkan klub-klub besar kayak MU, kayak Liverpool, kan mereka udah menjadi sebuah sebagai perusahaan besar gitu ya, yang memiliki daya jual tinggi gitu, terus daya minat yang tinggi. Nah, masuklah para pembisnis atau pemilik modal terhadap ke sebuah tim gitu, di mana mereka para pembisnis itu mengakuisisi si tim sepak bola dari si supporternya gitu. Kan sebenarnya benang merahnya yang sepak bola itu yang sekarang dilakukan di Jerman deh, ada konsepnya 50+1 gitu, bahwa si klub bola itu harus dimiliki atau si supporternya itu punya hak suara terhadap si klubnya gitu. Tapi sekarang di Inggris, malah di Indonesia juga udah seperti itu. Nah, anak-anak karena si Riverside Forest sama BDB itu konsepnya adalah tongkrongan gitu. Terus anak-anak bergagas bahwa ya udahlah kita bikin satu klub yang dikelola oleh kita dan bisa dinikmati oleh kita. Terus intinya itu pengen melihat sepak bola yang murni lah, yang marwahnya sepak bola itu kembali, terus si benang nggak keluar dari benang merah kayak gitu.
pas baca-baca terus lihat-lihat artikel di internet atau di mana adalah si Pang Football ini. Oke. Si Pang Football ini itu disebarin ismenya itu oleh namanya Jim Kagan. Jim Kagan itu orang Inggris, dia tuh supporter mana saya lupa, mengeluarkan buku tentang si Pang Football ini. Kita DM-an lah, nanya gitu, so tahu gitu, nanya ke dia, Kang saya punya tim Pang Football nih gitu di Indonesia. Lalu dia tuh responnya tuh baik, ada bukti catatannya tuh responnya baik. Si Pang Football udah sampai negara yang saya nggak tahu ya katanya, dia bilang. Terus apa yang kalian tanyakan? Gimana Kang mengelola tim dengan sebuah konsep Pang Football? Dia cuma ngasih saran satu, kalian harus kreatif untuk mengelola si sebuah tim, karena permasalahan tim Pang Football itu adalah finansial. Berarti kan di sini masih ada bisnis nih. Oke. yang berputar gitu. Oh, masih ada bisnis, tapi ternyata si bisnisnya itu nggak supporter klub-klub besar yang lain gitu, di mana si supporter itu hanya dijadikan sebuah konsumen yang tadi Akang bilang gitu, konsumer, bahwa misalkan klub A main, kita jual tiket, udah selesai gitu. Tapi nggak di sini. Tapi di sini kalian kita berbisnis untuk menghidupi si Riverside Forest, dan keuntungannya itu pure 100% untuk si Riverside Forest atau si klubnya itu tersebut kayak gitu. Jadi suara supporter, hak supporter itu nggak dilarang oleh klub kayak gitu. Oke, jadi kunci utama dari aliran Pang Football ini adalah bahwa selama ini selalu terkendala di segi finansial. Maka dari itu sebenarnya finansial yang coba dibangun dalam Pang Football bukan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok, tapi untuk klub, si klubnya sendiri yang juga dinikmati bareng sama supporternya. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada salah satu buku menarik nih, Pang Football nih, bukunya Jim Kagan. Ini kalau teman-teman mau membangun satu klub sepak bola alternatif Pang Football seperti Riverside Forest, ini salah satu pedoman yang wajib dibaca Kang ya. Iya benar-benar. Jadi Jim Kagan ini mempopulerkan Pang Football gitu. Nah, berarti kan artinya Pang Football udah menjadi minat di banyak negara ya, apalagi di Indonesia gitu. Ada nggak Kang selain di kota Bandung ini atau Riverside Forest ini di Indonesia yang sudah mulai mencoba untuk membangun satu klub sepak bola Pang Football seperti Riverside Forest ini? Yang kita tahu ya, yang berkomunikasi sama si Riverside itu ada cukup lumayan banyak gitu. Ada beberapa tim di kota-kota lain. Yang pertama SS yang ada di Malang, kalau nggak salah ya gitu. Tapi sekarang lagi down karena situasi di Malangnya seperti itu. Yang kedua ada Rainfall dari Bogor yang memang berkomunikasi sama kita, punya misi dan visi yang sama gitu. Terus yang dari Bekasi saya lupa, Urban Industri atau apa gitu. Dia juga sama berkonsep dan menjelaskan di sosial medianya bahwa klub si Bekasi yang baru muncul ini visi dan misinya itu sama lah, pengen menikmati sepak bola dengan si benang merah dan si marwahnya gitu. Itu sih yang berkomunikasi sama kita. Sama ada yang dari Jakarta itu Priuk Boys, anak-anak itu mah tim yang udah ada, asalnya Fun Football, lagi ditarik kayaknya nih mau ke arah sini gitu. Jadi udah ada beberapa. Terus teman-teman dari Solo, Lamongan dan yang lain juga dari Bantul udah berkomunikasi, tapi mereka mungkin nggak ada muaranya gitu, karena kan di Bandung itu untung ada gitu muaranya kompetisi amatir gitu. Kalau mereka mungkin belum ada, jadi nggak terlalu terdengar kayak gitu, belum pada muncul. Nah, jadi salah satu yang menarik teman-teman dari ismenya Pang Football ini adalah karena tadi dia dibangun oleh supporternya, maka dia perlu juga untuk bertanggung jawab kepada supporternya. Salah satunya melalui transparansi terkait keuangannya. Ini Riverside Forest rutin sekali per periodiknya menyampaikan soal transparansi keuangannya. Bahkan klub besar mungkin sekelas Persib Bandung, Persibaya kayak gitu-gitu jarang melakukan sebuah hal kecil ini, sebenarnya kecil sederhana tapi sangat menarik itu soal transparansi keuangan. Kenapa Kang transparansi keuangan bagi satu klub football ini penting? Karena yang tadi bilang bahwa si Riverside Forest itu dibiayai oleh pure 100% oleh supporternya gitu, dari penjualan merchandise. Terus ada namanya yang kolektif joy, di mana udunan lah itu tuh. Kan kita bertanggung jawab besar tuh pelarian dana tuh, karena lumayan cukup besar gitu Kang. Karena saya waktu lihat pengeluaran di tahun kemarin di BCL di Liga itu hampir 100 berapa gitu, 100 juta. Wah, ini jadi tanggung jawab besar bagi kita gitu yang mengelola ya. Kita
inisiasi buat melaporkan aja apa adanya gitu, sampai 1.000 perak buat parkir juga kita cantumin di situ karena uang supporter gitu, uang kami gitu, kayak gitulah Kang. Jadi intinya mah ketanggung-jawaban gitu, uang orang gitu untuk ngebangun si klub Riverside Forest, karena kita juga mengapresiasi ya, kita juga nggak berpikir bakal serame ini gitu, si minatnya ke si Riverside Forest, dan ternyata rame juga waktu kita kan di tribun itu kita selalu bikin kenceleng lah Kang. Kenceleng di dalam boxnya itu sampai ada uang yang merah biru, kan ngeri gitu anjir sampai segitunya, makanya lebih takut gitu kita lebih takut bahwa takutnya lebih ke bukan seuzonnya ya, tapi takut kamu nggak benar gitu. Jadi ngecoreng nama si pang footballnya juga, nama Bandungnya juga, mungkin kepercayaan supporternya, seperti itu doang sih. Oke. Nah itu jadi yang menarik teman-teman, ada satu tradisi yang kalau saya lihat komentar di Instagramnya tuh ramai gitu, sampai ada yang bilang nih kayaknya Riverside Forest melampaui instansi pemerintahan gitu. Soal transparansi. Kayaknya Riverside Forest harus ngasih contoh gitu ke pemerintah soal transparansi. Soalnya itu menarik. Nah, dari tadi diulang soal supporter dan supporter. Jadi nama supporternya itu Bird Dead Brigades, atau disingkatnya biar kita mudah BDB. Nah, kenapa sih Kang supporter itu sangat penting dalam sebuah sepak bola gitu? Nah, kita mulai masuk ke supporter. Kalau sudut pandang saya kayak saya nggak tahu benar atau salah, dan saya juga tidak menisbatkan benar dan salah gitu untuk si supporter. Tapi yang sudut pandang saya bahwa kalau ada klub bola di situ harus ada si supporternya gitu. Karena sepak bola itu olahraga beda yang dari yang lain gitu. Maksudnya beda dari yang lain, kayak badminton ya udah badminton. Terus ditarik ke sejarahnya ke belakang bahwa sepak bola itu adalah olahraga kelas pekerja gitu di Inggrisnya gitu, kelas pekerja. Jadi ya itu sebuah hiburan masyarakat umum gitu, apalagi di Bandung memang kotanya itu difitrahkan atau dilahirkan, dikasih kado oleh Tuhan itu sepak bola gitu. Sampai kan wali kotanya bikin tugu sepak bola tuh. Nah, jadi kan sepak bola itu sangat unik gitu. Terus kenapa harus bersinggungan? Karena yang tadi bahwa si klub bola itu harus ada supporternya, karena kalau si klub bola itu mau main bagus, main jelek, kalau nggak ada supporternya buat apa gitu, nggak ada hasilnya gitu. Misalkan contoh Rans lah, si Rans itu juara, tapi ngapain juara juga gitu, cuman angkat trofi, siapa yang bangga. Tapi kan kalau ada supporternya, kayak misalkan Persib sampai 7 hari tuh konvoynya gitu kan, warga merayakannya karena ada sebuah kebanggaan di situ gitu. Karena sepak bola itu atau klub bola itu adalah sejarah menurut saya sih, kayak gitu. Jadi sangat bersinggungan, nggak bisa dipisahkan kalau anak-anak bilang si klub bola sama si supporternya. Jadi kayak yang sekarang misalkan pertandingan sepak bola tanpa ada penonton, jangan naon, mararayan mana jangan naon gitu. Warane jangan main teh jangan naon karena nggak ada supporter, yang ngapain gitu. Jadi merebutkan satu bola sama 11 gitu, udah nggak seru gitu, kayak gitu sih Kang. Jadi memang nggak bisa dipisahkan banget si klub bola sama si supporter mah. Dan mungkin itu jadi alasan pemain untuk bermain tuh bukan hanya untuk menang, tapi untuk membanggakan supporternya gitu ya, untuk kemeriahan supporternya. Benar. Karena kita juga kerasa gitu waktu main di BCL, kita di Bennett nggak boleh ada supporter. Ya pemain teh jangan orang main sampai ada segitunya gitu, karena yang main juga basicnya dari supporter juga lah, mungkin kebanyakan orang jangan main supporter orang agak erek ngabanggakeun saha ya, bahasa Sundanya seperti itu. Orang ngabanggakeun saha kayak gitulah. Karena kan si mungkin udah terkontaminasi dengan misalkan klub bola adalah produk dan konsumennya adalah si supporter gitu. Jadi supporter itu konsumen udah membeli barang sesuatu tapi nggak bisa dinikmati gitu, buat apa gitu. Jadi kayak gitulah, beririsannya sangat tipis gitu. Nah, keseruan dari para supporter Riverside Forest ini atau dari para BDB ini sering terlihat nih dalam setiap tribun-tribun ketika Riverside berlaga. Tapi yang menarik ya, berbeda dengan supporter lain yang hanya riuh-riuh, tapi Riverside selalu memberikan, atau BDB ini supporternya selalu membawa pesan-pesan soal kritik sosial, pesan-pesan terhadap kritik sepak bola. Nah itu gimana tuh Kang? Apa pesan sebenarnya yang mau disampaikan oleh supporter
Riverside Forest ini? Sebenarnya nggak ada satu pesan yang apa ya, yang satu ditujukin gitu ya untuk dibawa, tapi semua pesan atau semua isu bakal kita bawain gitu di Tribun, karena yang tadi bilang bahwa sepak bola itu unik gitu, maksudnya unik olahraga yang diminati oleh semua kalangan, apalagi kalangan ekonomi yang ya bukan ini gitu ya, di kelas menengah ke bawah lah. Memang kan sepak bola itu adalah olahraga masyarakat kecil gitulah ya, hiburan masyarakat kecil. Nah, lalu yang kedua, si sepak bola itu adalah olahraga yang bisa dibawa membawa pesan ke dalamnya gitu. Sekarang contoh lah kayak gini, badminton. Nggak bisa ya, bukan nggak bisa sih sebenarnya, tapi aneh juga yang membawa spanduk tentang isu sosial gitu ke dalam gor badminton gitu kan. Terus basket enggak gitu, golf kan enggak, cuma hanya sepak bola nih yang bisa seperti itu gitu. Nah, kenapa kita selalu mau membawa pesan? Karena ya benar yang tadi bilang bahwa kita itu ingin membuat satu klub sepak bola yang memang nggak keluar dari benang merah dan si marwahnya kembali gitu yang tadi. Jadi kita tuh selalu membawa pesan apa aja lah, pesan sosial, kritik politik gitu. Kritik politiknya kita terhadap FIFA gitu. Sampai juga nih ada kejadian Kang, kita membuat banner fuck FIFA gitu. Ke progresif. Ya kompetisi amatir lah, siapa yang lihat gitu. Tapi si yang punyanya si BCL yang kompetisi ini negur kan anak-anak. Naon ieu maksudna fuck FIFA? Ya terus kunaon gitu kan kata kita. Kan ditinggali ku saha norek ningali orang FIFA gitu ka klub amatir siga kieu. Terus nu kadua kompetisi amatir yang entah berantah gitu. Siapa yang akan lihat gitu. Dan di banned juga FIFA emang hak gitu untuk nge-banned si BCL gitu kan. Enggak gitu, tapi ada satu ke doktrin bahwa FIFA itu jadi Tuhannya lah di sepak bola gitu, sampai kita bawa fuck FIFA aja langsung ditegur gitu. Udah cabut embung gitu kan, anak-anak teh karena embung emang kunaon gitu, kayak gitu aja sih Kang. Kenapa kita bawa pesan ke sepak bola gitu, karena memang udah fitrahnya aja. Jadi sebenarnya itu jadi pesan juga mungkin, fuck FIFA itu gak dilirik oleh FIFA-nya, tapi itu jadi salah satu campaign di sosial media, di publik gitu kan. Bener. Bahwa sebenarnya FIFA tuh bukan satu yang tunggal dan gak boleh dikritik gitu. Itu benar. Dan di luar tribun pun kegiatan sosial yang dilakukan oleh BDB-nya atau Riverside Forest juga banyak dilakukan. Salah satunya waktu itu sempat mengaktifasi ruang di penggusuran Taman Sari. Betul. Kan ya. Nah, itu gimana tuh Kang cerita soal pengaktifasian ruang di Taman Sari? Sering bikin kegiatan amal gitu kan. Nah, waktu kita khususnya ke si Dago Elos ya yang mengaktifasi ruang itu juga karena basicnya kita itu dari anak-anak dari tongkrongan gitu. Lagi ngobrol, lagi ngopi biasa gitu di atas. Kenapa kita nggak bikin acara? Yang pertama si Riverside-nya Forest itu nggak pernah main. Terus kita selalu jualan merchandise. Malu juga kitanya juga, masa tim sepak bola nggak main tapi selalu jualan merchandise. Gimana nih bukan mengelabui sih, lebih ke bikin aktivasi apa yuk gitu buat si supporter sama yang berdampak ke sosial. Ya udah, kita ngambil Dago Elos, kita komunikasi dengan warga Dago, ngobrol-ngobrol, diterima. Alhamdulillahnya ya kita bikinin aja main di sana, yang dimana kita itu pengen menghibur, intinya kan karena sepak bola itu adalah hiburan rakyat gitu. Kita datang ke sana jadi badut lah, jadi hiburan warga di sana gitu. Jadi terus ternyata antusiasnya besar juga dari teman-teman BDB, terus dari antusias dari warganya juga besar, jadi rame lah gitu. Sempat lihat aku dokumentasinya ada anak-anak kecil ikut di pertandingan bola juga kan. Nah memang tujuannya itu gitu. Kita itu kan jadi gini, dulu itu pernah kita pasti akang-akang juga pasti ngalamin lah waktu kelas 4 SD, 5 SD main bola itu ya udah main bola mau di jalanan, mau di gang gitu dengan gawang pakai sendal gitu kan pernah ngalamin ya gitu. Dan itu seru gitu. Itulah yang namanya sepak bola. Nah, kita juga mau mengaplikasikan ke anak-anak yang ada di Dago Elos kayak gitu. Udah di sana ternyata ibu-ibunya antusias juga, ya udah suruh main, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak mudanya, karakternya semua aja main lah jadinya kayak gitu. Intinya mah sebenarnya tadi awal gitu ke sana itu menghibur anak-anak aja, tapi antusiasnya besar, ya udahlah semuanya main gitu. Nah, kita juga membawa campaign bahwa football for everyone, for every us gitu, football milik kita, football untuk kita semua. Ya kita aplikasikan bahwa
warga penggusuran pun layak untuk bermain bola kayak gitu. Dimanapun tempatnya, nggak harus di lapang-lapang besar. Kan sekarang miris ya, lapang-lapang teh pengen main bola teh harus bayar 2,5 juta per jam. Anjir, kemana gitu kan. Dulu mah cukup lahan kosong pakai bal plastik udah main gitu. Periwit awalnya adan asar, periwit akhirnya adan maghrib gitu. Nanti kok mak gitu kan dicarikan. Kalau yang punya bola udah pulang duluan. Nah, udah pulang duluan. Kayak gitu. Ya itu yang namanya sepak bola gitu. Karena yang tadi bilang kita itu beruntung berada di Bandung gitu. Dimana Bandung itu dikasih kado sama Tuhan tentang sepak bolanya yang kental kayak gitu. Salah satu pesan sosial yang diangkat dari Riverside Forest juga sampai ada di ininya Kang ya, di jersey-nya Kang nih. Boleh ditunjukin nih. Apa nih? Love Football Hate Racist. Hate Racist. Nah, ini salah satu campaign yang diangkat kan oleh teman-teman Riverside Forest. Jadi kesimpulannya adalah soal supporter Riverside Forest ini kalau aku nangkep ya. Jadi walaupun nakal gitu, sering didenda, sering sanksi gitu ya, tapi dia punya jiwa sosial yang tinggi gitu. Dan coba mengembalikan ekosistem sepak bola ke nilai awalnya. Nah, gitu, betul. Gitu. Nah, boleh bukan masuk yang mengkritik yang katakan supporter kita nakal, enggak sebenarnya. Kalau barometernya didenda, merekanya aja yang riweuh gitu. Betul. Karena yang ngedenda yang riweuh karena menurut kita dan sudut pandang kita bahwa hak supporter itu hanya merayakan gitu. Mau itu pakai flare, mau itu pakai smoke bomb atau itu kan udah sama masyarakat umum sekarang udah dianggap kriminal. Ya udah supporternya dianggap kriminal, terus menyalakan sebuah petasan kayak menyalakan bom di satu gereja misalkan udah menjadi seorang teroris gitu kan, sampai diburu loh Kang. Kalau di di liga-liga besar gitu sampai diburu oleh polisi yang apalagi kemarin kan ada kasus yang di Bandung tuh yang nyalain flare langsung ditangkap di rumahnya, dibawa ke kantor, harus klarifikasi bahwa kita salah, yaitu apa bedanya sama teroris gitu kan, seperti itu. Tapi kan sebenarnya supporter itu haknya itu seperti itu gitu, merayakan sebuah pertandingan gitu, pertandingan atau apa. Makanya kita itu selalu mewadahi teman-teman yang punya tujuan sama, satu frekuensi, ya udah di Riverside aja kalau kamu kayak gitu. Jadi misalkan 1 gol 1 flare, nah kan seru gitu. Sampai kita dimarahin sama kapten kan. Kan posisi waktu itu tuh 2-1 nih, si Riverside 1, si lawan T 2-0, posisinya 2-0. Menit menit keberapa gitu saya lupa, babak kedua kalau nggak salah. Jadi 2-1 nih, ya anak-anak ada gol gitu, karena kita mah nggak mikirin hasilnya mah, yang penting ada gol, bakal flare sama kapten, paruman heula cenah. Kita bisa nyusul, ya kumaha nangis di sana gitu, karena kita mah pengen merayakan aja gitu, ada gol 1 flare merayakan, hasil mau menang mau kalah ya udah itu mah nomor sekian lah gitu, yang penting ada gol kita rayakan kayak gitulah Kang. Makanya kita di situ kita ada tagline Forever Underdog gitu. Kita mah mau nggak mikirin mau juara, nggak mikirin naik kasta, nggak apa, yang penting kita nonton bola di hari itu, merayakan sepak bola di hari itu, sisanya ya udah hasil akhir, kalau hasil itu akhir atau apa akhir lah, yang penting hura-hura we kan. Nah, sama si pihak operator lah disebut nakal gitu. Sampai waktu itu tragedi di akhir musim gitu, waktu si Riverside naik tingkat, kita pyro show di tribun, sampai ada blambir di luar, katanya kebakaran. Kan sampai segitunya gitu kan. Masyarakat umumnya menilai si Riverside si supporter itu gitu, khususnya kayak gitu. Sampai disiapin blambir sama kepolisian di teleponan gitu kan. Aduh. Sampai dicap sama polisi kaum apa gitu. Ngeri. Ya segitunya lah stigma supporter itu sekarang. Ya, salah satunya kan waktu itu sempat bercerita juga Kang ya bahwa sempat ada yang mau dibawa ke Polda gara-gara cuma gitu. Mau melakukan euforia seperti itu kan. Jadi sebenarnya ada kepemahaman yang keliru dari pihak penyelenggara soal euforia supporter gitu. Soal 90 menit euforia itu sebenarnya bukan semata-mata hanya terjadi di lapangan tapi di tribun juga. Oke, itu tuh yang menarik salah satunya dari Riverside Forest. Nah, jadi Riverside Forest ini kemarin sempat bermain di BCL ya, BCL. Kasta 2-nya sih. Kasta 2 BPL dan sempat promosi ke BPL, cuma tertahan promosinya dengan alasan bahwa Riverside Forest terlalu punya banyak supporter. Jadi pihak penyelenggara nggak bisa untuk menaungi minat besar supporter ini. Nah, kalau boleh tahu Kang, kira-kira prediksi atau gambaran kasarnya berapa banyak sih Kang jumlah supporter dari Riverside Forest?
Angka pasti nggak tahu sih, tapi kalau kita ngeluarin merchandise itu alhamdulillah selalu habis. Itu tuh di rate ya 300 sampai 500 lah. Berarti kan yang minat si Riverside 500 nih. Oke. Lalu dihitung lagi waktu terakhir waktu naik promosi itu tuh satu tribun di Progresif itu hampir 2.500 atau 3.000 dan itu full dan membludak ke pinggir dan di parkiran itu full, berarti ya di kisaran 5.000 ada 5.000. Oke. 5.000, tapi kita nggak pernah menghitung pasti. Iya. Karena si Riverside itu boleh siapa aja yang menikmati sih. Nggak segini enggak. Oke. Ada sempet ini nggak Kang? Akhirnya kaget dan juga akhirnya ini harus gimana nih, bukan mengelola mungkin ya, tapi harus bagaimana nih bersama-sama supporternya akhirnya, karena nggak terpikir gitu bakal sepecah ini gitu. Kalau aturan pasti sih nggak ada Kang ya untuk si supporternya kalau di si BDB itu, tetapi kita yang lebih pikirin itu lebih ke, saya lihat di tribun itu banyak anak kecil, banyak yang bawa keluarganya sampai ada lansia. Nah kita yang pikirin itu karena kan ya bukan dipungkiri lagi gitulah, para supporter kalau ke tribun itu mabuk. Ya kalau enggak yang tadilah kita bakar flare kan itu ngeganggu pernafasan atau apa. Nah kita pikirin itu, tercetuslah anak-anak itu membuat satu gate yang dimana gate itu hanya khusus keluarga, lansia, anak kecil dan atau tribun keluarga disebutnya. Di situ tuh nggak boleh ada supporter yang garis kerasnya, misalkan garis keras mah disuruh di pinggir. Nah si tribun itu khusus mereka. Kenapa dibikin seperti itu? Yang pertama, kalau ada apa-apa evakuasinya enak. Kita duluin anak kecil, perempuan, ibu hamil, lansia dan keluarga yang lainnya. Yang kedua, kalau pyro show atau kita membakar flare atau smoke bomb, mengurangi daya serap ke mereka gitu. Lalu yang ketiga, kan banyak di tribun itu kata-kata dilontarkan itu yang nggak lazim lah ya, wajar lah yang nggak wajar gitu kan, ngeri juga didengar sama anak kecil. Nah kita pisahin juga. Nah seperti itulah Kang dipikirinnya. Yang kedua, kita membuat satu ini aturan di mana our terrace our rules gitu. Di sini yang pertama kita di highlightnya ada orang tua, difabel, keluarga, ibu hamil dan anak kecil yang tadi saya bilang gitu. Yang kedua, kita itu support team bakar flare. Maksudnya support team itu ya kan banyak yang tadi bilang yang ada bahasa-bahasa yang gak senonoh. Nah kita arahin ke situ gitu, bawa bendera dan bicara, terus nggak boleh rasis, nggak ada perkelahian, nggak ada trompet yang bising atau merusak pendengaran kayak gitu. Terus nggak boleh duduk-duduk santai, ini mah ala-ala aja lah sebenarnya kayak gitu. Jadi yang lebih nge-highlightnya lebih ke keluarga sih ya mah. Nah, jadi teman-teman saya yakin ini pasti PT LIB sekalipun atau klub-klub sepak bola Indonesia nggak mikirin nih soal-soal kayak gini. Benar. Dan yang bikin saya menarik gitu soal ini, bahkan soal peraturan antara supporter terkait dengan larangan tindak pidana kekerasan seksual atau pelecehan seksual pun diatur oleh atau dipikirkan gitu oleh teman-teman di Riverside Forest atau BDB. Itu yang menjadi menarik. Saya baca di aturannya yang tidak boleh berlaku seksis, berlaku pelecehan. Betul. Itu sampai hal seperti itu dipikirkan ya. Jadi kita itu memikirkannya nggak kayak orang lain bahwa supporter itu nggak boleh bakar flare, supporter itu nggak boleh bawa isu politik ke dalam stadion, enggak. Tapi ada yang lebih penting yang harus kita pikirkan gitu. Yang tadi rasisme, seksisme, catcalling dan lain-lain. Lalu tadi meng-highlight ada kita itu kan nggak bersinggungan dengan dengan orang-orang yang difabel, terus orang tua juga pengen nonton ke tribun gitu, anak kecil juga pengen, ibu hamil pengen. Nah jadi itu yang kita selalu pikirkan bila mana si Riverside Forest main kayak gitu. Sampai kan yang tadi bilang kita itu bikin satu gate, dipasang string line gitu panjang, lalu ditempelin bahwa ini adalah tribun keluarga, ini tribun keluarga gitu. Terus di sana itu dijaga sama teman-teman BDB juga yang di mana namanya steward. Bila ada apa-apa yang dievakuasi pertama adalah mereka. Kan kejadian kan kasus maaf juga nih ngebahas kasus kanjuruhan gitu kan, banyak cewek, banyak ibu-ibu, yang tragisnya banyak anak kecil yang tragedi kan. Ya nggak wajar gitu kalau kata saya gitu. Nah si anak-anak BDB memang udah lebih awal nih memikirkan hal seperti itu. Bahkan soal steward aja udah duluan BDB yang make ya. Kalau sepak bola Indonesia itu baru-baru setelah peristiwa Kanjuruhan. Jadi steward itu adalah pengamanan di sepak bola, tapi bukan dari polisi atau TNI, tapi dari penonton atau warga sipil lah biasa gitu. Itu udah diterapkan bahkan di BDB. Kita udah
dari awal main juga kita udah punya steward yang dimana jumlahnya ada 20 orang lah, untuk yang pertama untuk menjaga apa ya, karena yang tadi bilang teman-teman ada di bawah, sampai ada yang dibawa sama polisi kayak gitu. Nah, menjaga hal seperti itu, tapi lebih ke sininya oh ternyata ada yang lebih penting nih, ada keluarga gitu, jadi melindungi mereka kayak gitu. Nah itu teman-teman jadi coba yang dikonsepkan ulang gitu. Kalau saya bilang Riverside Forest mau bilang bahwa aturan tuh yang dilarang tuh bukan soal flare, bukan soal euforia penonton, tapi ada yang lebih penting yang harus diatur, yaitu keselamatan penonton, lansia, disabilitas. Justru kalau pesan politik dan flare itu justru itu mah tempatnya kan, saya di situ ya. Mau nyalain flare gimana coba ya? Asli. Mau bawa pesan-pesan sepak bola kemana? Di stadionnya juga dilarang. Contoh seperti ini, Bandung pernah ditegur oleh FIFA karena bawa isu Rohingya di tribun, ditegur. Celtic ditegur karena selalu mengibarkan bendera-bendera Palestina. Tapi itu tempatnya gitu untuk kita bersuara. Tapi kenapa FIFA selalu menegur hal seperti itu? Tetapi kemarin Rusia lawan Ukraina waktu perang, malah mereka yang selalu membawa politik pesan. Berarti kan ada apa ya, milih dan pilih gitu ya terhadap isu politik atau isu sosial gitu. Tapi kenapa FIFA seperti itu? Nah, si Riverside mah masuk ke lah KB gitu. Kita bawa bendera Palestina ke tribun, kita membentangkan tentang kedamaian gitu ya. Kalau perang itu bla 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 kayak gitulah. Dan yang jadi menariknya adalah Riverside Forest sedang berupaya sekarang untuk mencoba di Liga 3. Yang tujuannya adalah bukan untuk memenangkan kompetisi, tapi untuk menyebarkan pesan-pesannya lebih luas dari tribun yang lebih besar. Betul kan ya? Betul. Dan yang menariknya keputusan itu nggak diambil oleh manajemen atau tim semata-mata, tapi melibatkan lagi supporter. Saya jelaskan gitu ya kenapa kita naik ke Liga 3. Yang pertama, Riverside itu selalu ditolak sekarang di liga-liga. Sebenarnya kita bukan apa ya, pengen naik ke Liga 3 pengen petang-peteng enggak gitu. Tapi yang pertama, kita itu nggak selalu diterima nih di Liga Amatir di Bandung lah khususnya gitu. Tetapi sedangkan pesan-pesan suara sepak bola itu nggak boleh terpotong gitu. Gimana caranya? Ya udah kita coba aja. Tadinya awalnya mau bikin liga sendiri, tetapi lagi dan lagi kita kepotong oleh keizinan. Main juga nggak boleh, apalagi mengadakan kompetisinya. Waduh, kata anak-anak itu ya di blacklist lah sama ya aparat atau yang mengeluarkan izin gitu. Terus gimana lagi nih nasib si Riverside Forest yang tadi bilang gitu, bahwa Riverside Forest itu kan adalah sebuah klub sepak bola, tapi pemain bola terus jualan merchandise gitu. Ya udahlah kita coba naik ke Liga 3, kita coba ngobrol sama Asprop gitu ya, dan diterima gitu. Terus mengasih persyaratannya dan kita juga mumpuni untuk untuk melaksanakan atau melunasi si persyaratannya. Udah kita coba aja voters ke si supporter gitu. Ternyata hampir 80% atau 90% si BDB itu menyetujui bahwa si Riverside Forest boleh naik ke Liga 3 kayak gitu. Terus di Liga 3 juga kita tujuannya apa? Kan banyak seperti itu nih si supporternya. Kita nggak ada tujuan untuk naik ke Liga 2, Liga 3 atau juara di Liga 3, enggak. Yang penting yang pertama Riverside Forest main, yang kedua pesan sepak bolanya selalu tersampaikan, yang ketiga ternyata kita itu dapat masukan sebobrok ini lagi nih gitu si sepak bola tuh. Jadi kita melawan di dalam gitu. Karena kan kalau udah menjadi anggota Asprop itu kita udah punya voters tuh untuk si federasi atau apa ya, kita ingin cobalah melawan gitu dengan langsung berhadapan dengan mereka. Kayak gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal voters dan Liga 3, sekarang kita mungkin masuk ke soal sepak bola di Indonesia, sepak bola nasional. Apalagi ketua PSSI baru terpilih. Waduh. Yang pertama ketua PSSI baru terpilih, yang kedua ada sempat kericuhan juga terkait dengan waketumnya waktu itu, sampai bahkan waketum terpilih mundur dan digantikan oleh Kemenpora. Nah melihat semua dinamika itu, apalagi soal tragedi Kanjuruhan yang belum juga diusut tuntas, dan bahkan waktu persidangan malah ada intimidasi dan seterusnya, gimana sih kawan-kawan melihat sepak bola Indonesia ke depan? Untuk sekarang anak-anak tuh nggak terlalu peduli kan terhadap federasi mau gimana juga, udah bodo amat. Karena mau di gimana juga udah susah gitu. Karena ya kita udah semua tahu gitu bahwa itu jadi rahasia umum bahwa di dalamnya orang-orang PSSI itu koruptor lah.
atau orang-orang yang menggantungkan hidupnya di dalamnya gitu. Ya jadi sekarang gini, katanya kan si PSS itu adalah organisasi terbesar sepak bola. Apakah Erick Thohir bisa main bola? Lanyala bisa main bola nggak gitu? Misalkan bisa main bola, SSB tim mana gitu kan, terus Bala pernah main di tim mana gitu kan, udah aneh gitu. Kita contoh lah organisasi apa gitu, misalkan organisasi pencinta alam, misalkan orang-orangnya kan pencinta alam di dalamnya kan. Sekarang organisasi sepak bola tapi diisi oleh polisi, tentara, pembisnis, kan itu udah di situ juga udah aneh lah gitu. Ya makanya kita mah udah nggak peduli gitu terhadap mau PSSI mau gimana juga gitu. Tapi kita sekarang masuk ke Liga 3 juga nggak terlalu peduli mau PSSI ketuanya siapa atau pengurusnya siapa atau yang lainnya siapa. Yang penting kita mau main bola aja, sama si pesan sepak bolanya masih tergaung gitu di luaran kayak gitu, Kang. Untuk tanggapannya Pak. Karena ada capek Kang ngobrolinnya ya, dari awalnya aja gitu. Katanya organisasi sepak bola tapi di dalamnya pembisnis, tentara sama polisi, kan malah pemain bolanya hampir nggak ada mungkin. Benar-benar itu. Dan mungkin itu ya jadi alasan, artinya juga mungkin mereka nggak berangkat dari satu manajemen klub yang kecil gitu, atau kita nggak tahu bagaimana kehidupan grassroots sepak bolanya gitu, sehingga apa langkah yang dipilih justru itu bukan yang langkah terbaik kadang untuk dunia sepak bola, betul, untuk klub supporter gitu ya. Kayak gitu. Ya contoh sekarang PT kalau bulu tangkis tuh PT Jarum lah. PT Jarum kan di dalamnya ada siapa yang atlet terkenal bulu tangkis tuh kan dia gitu, ada di dalamnya, atau pemain bulu tangkis lah ya, Jarum. Terus organisasi golf mungkin orang-orangnya ya atlet-atlet golf gitu. Sedangkan sekarang PSSI Kang. Orang-orangnya lihat siapa gitu, Ratu Tisa apakah pemain bola cewek. Sedangkan di Indonesia nggak ada sepak bola cewek gitu. Sampai masuk kan Ratu Tisa. Berarti berangkat dari mana gitu. Glenn Sugita gitu di Persib. Dia emang SSB-nya di Bina Pakuan gitu, dan enggak gitu. Dia adalah pembisnis ulung gitu. Sampai kan sekarang jajaran-jajaran manajer klub atau si organisasi pengurusnya itu yang pertama dari pembisnis, yang kedua si mah jagoan marketing, jago dagang, si jago misalkan konten, ya jago sepak bola mana gitu, yang tahu aturannya, yang tahu bagaimana lahirnya sejarahnya si sepak bola, terus yang tahu marwahnya supporter itu sebagai apa. Makanya seperti ini gitu, hak supporter selalu digerus dengan kebijakannya, di mana supporter selalu dibikin jadi konsumen gitu, mereka hanya menjual sebuah produk gitu. Dan sekarang itu supporternya juga ke bawah malah gitu, sampai ada yang bilang ya udah gimana lagi, sekarang zamannya udah seperti ini ya, tapi data seperti itu kayak gitu sih, kayak gitu Kang. Mungkin nggak Kang ke depan muncul klub-klub alternatif lain, pang football lain, dan kemudian akhirnya supporter memilih untuk mendukung pang football ini dan meninggalkan sepak bola nasional atau PSSI gitu, karena mungkin banyak yang berpikir kayak Akang atau kayak teman-teman gitu yang udah muak dengan tidak adanya perbaikan dan seterusnya. Mungkin Kang, karena kerasa sampai sekarang kan si Riverside itu mau ada 4VO atau 5VO gitu di waktu dekat ini. Yang pertama di Priangan Timur gitu yang berada venue-nya di Tasik, yang kedua di Bogor. Nah di Bogor ini sama teman-teman luar daerah gitu, ada yang ada dari Bekasi, Bogor sama Jakarta, dan mereka itu udah ngobrol segelintir lah, pengen merakit sebuah ekosistem sepak bola alternatif kayak gitu. Jadi kedepannya mungkin banyak, tapi nggak dipungkiri juga hantaran ke kitanya juga banyak, karena kasus-kasus di luar sana, di Inggris sana pun banyak juga, di mana FCUM sekarang dianggap menjadi ya orang-orang separatis misalkan. Terus dulu ada yang namanya Celtic for Change, dan orang-orang yang menggaungkan Celtic for Change itu dibabat sama manajemennya. Jadi yang nggak mungkiri juga bahwa kantorannya juga banyak ke kita. Ya mungkin nggak tahu dari PSSI atau dari pembisnis atau dari polisi dan tentara, saya nggak tahu dari mana. Oke, teman-teman, kawan-kawan bergerak, itulah obrolan kita sore ini. Sebenarnya aku mau masih banyak nanya hal sama BDB ini, bahas soal sepak bola jalanan, street football dan seterusnya, tapi karena keterbatasan waktu. Nanti kalau misalnya
teman-teman atau kawan-kawan bergerak ingin menantikan atau obrolan selanjutnya, nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Nah, aku minta statement atau closing statement dari Kang Ucup terkait supporter gitu atau terkait BDB ini. Ya. Boleh closing statementnya, Kang? Hanya satu ya, untuk persporteran aja ya, di dunia persporteran, jadilah supporter yang menjadi supporter gitu, karena supporter itu bukan gangster, supporter itu bukan kriminal, supporter itu bukan penjahat, tapi adalah supporter yang dimana layaknya menyalurkan hobi kayak gangster itu menyalurkan hobinya di jalanan dengan arogan misalkan, atau yang hobi main layangan memainkan layangannya di lapangan, dan layaknya supporter gitu menyalurkan hobinya atau mengeluarkan gairahnya itu di tribun. Jadilah supporter layaknya supporter kayak gitu. Ya itu aja sih Kang. Closing statement yang menarik, jadilah supporter yang supporter. Itu obrolan Bandung Bergerak bersama Riverside Forest dan juga BDB. Nantikan obrolan-obrolan selanjutnya di kanal YouTube bandungbergerak.id, yaitu di podcast Suara Pinggiran. Nah, untuk kawan-kawan bergerak jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Kira-kira ngobrolin apa lagi ke depan. Makasih Kang Ucup. Ya, sama-sama. Boleh kita tutup. Juga. Ada chance-nya nggak kalau dari BDB atau apa yel-yel gitu atau Waduh, yang singkat gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak Oke. ada lah. Mungkin kita tutup dengan tosan aja kalau Boleh. gitu. Oke. Tos, Thank you. Kang. Terima Siap. kasih semuanya.